Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami Trust Story. Jadi di video kali ini kami mau mengadakan Tanya jawab sama dengan jeng. Kita mengundang seseorang yang amat sangat berpengaruh di lingkungan kita. siapakah itu? Deskripsi dulu deh. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan mengadakan yang namanya mengundang teman kita. Beliau ini merupakan seorang yang menurut kita panutan lah dalam kita bergaul sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, beliau ini menjadi apa ya? Seperti menginspirasi kita untuk berbuat kebaikan dalam setiap harinya. Amin. Jadi beliau ini dulunya merupakan rekan kerja kita di satu tempat kerja. Dan banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan dari beliau ini. Namanya, siapa namanya teman-teman? Yaitu kita panggilkan Teteh Enci. Boleh datang di sini, Teh. Assalamualaikum. Duduk sini aja, Teh. Gimana ya? Di sini aja nggak apa-apa. Kita kasih sekelas untuk Teteh, narasumber kita. Maaf ya, ini rame-rame. Ini teman-teman ya, beliau ini merupakan sosok yang termasuk kita menginspirasi kita di tempat kerja dulu. Sosok yang dewasa, sosok yang muslimah, solehah, selalu berpikir positif dan memberikan aura positif juga untuk kami. Nah, terutama ya kita, saya, Okta, si Clancy dan juga Rida. Ya udah, siapa yang mau tanya-tanya sama Teteh, atau kalau bisa Teteh ceritakan lah dikit gimana dulu perjalanannya. Karena lihat kan sekarang Teteh udah apa namanya tuh, soleha ya. Menjadi Ya, yang lebih baik lah daripada kami mungkin kan. Siapa tahu nanti Teteh bisa menjadikan kita lebih baik lagi, atau mungkin bisa mengikuti Jadi jejak Teteh, memotivasikan. hijrahnya Teteh, perjalanan hijrah Teteh. Boleh sedikit berceritakan ya kan perjalanan hijrah Teteh sebelum menjadi seperti ini gitu lah. Kayak mana menceritakan sedikit, kemudian nanti dari kita silakan mau bertanya apa yang bagaimana berawal. awalnya kayak mana. Oke, monggo silakan. Aduh, sebelumnya ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah di sini, bahasanya paling sharing ya kayak gitu. Iya, kita santai-santai aja. Iya. Aduh, jujur sebenarnya detik. Jadi kalau dibilang kata hijrahnya seperti apa, proses seperti apa bisa sampai sekarang seperti ini. Banyak sih apa yang maksudnya kenapa aku kemudian sekarang sudah bisa di titik seperti ini. Dulunya Teteh juga anak yang terkenal banget dengan anak yang tomboy. Dulu pada saat dari SD sampai ke SMA itu masih hobi pakai celana gunung. Celana gunung yang 7/8. Oh ya, ini ya. Dengkul. Iya. Di bawah di sini 7/8 di sini. Di bawah. Dekat kiri dah. Ya, kantongnya yang besar-besar, terus pakai sendalnya itu sendal dulu itu namanya sendal dagadu teman-teman. Kayak kalau sekarang kayak sendal karpil, sendal itu kayak gitu. Terus hobinya pakai jaket. Nah, tapi rambutnya tuh harus diikat dua, lucu kan? Tomboy tapi Berarti rambutnya belum berjilbab Teh. jadi jilbabnya itu Pencet dua. pada saat sekolah aja. Sekolahnya itu kan SD-nya negeri, nah pada saat tingkat SMP-nya MTS terus MA, jadi pakai jilbabnya itu pada masa pas mau masuk sekolah aja. Kalau udah pulang tuh ya udah kembali ke habitat. Terus karena seiring dengan berjalan waktu ya Allah uji dengan berbagai macam ujian lah. Di situ semakin kita mencari jati diri, kita mencari ya Allah yang mana sih jalan yang baik itu. Ketemu dengan teman-teman yang di situ juga ada teman yang benar-benar memuji kita, teman yang bisa ngajak kita ke hal yang baik, teman juga yang mengarahkan kita ke hal-hal yang mungkin kurang baik. Tapi di situ ternyata Allah tuh memuji kita gitu. Nah, sampai sejauh mana sih keyakinan kita sama Allah, sampai sejauh mana juga kita lebih taat dengan Allah gitu. Dan pada akhirnya pada saat udah masuk kuliah, dulu waktu pada saat SMA itu sempat mau mondok
ini nggak pernah nyentuh sedikit pun, nggak pernah. Tetap menasehati, justru kami itu mendekati mereka biar mereka juga bisa berubah. Tapi alhamdulillah lambat laun mereka juga berubah. Terus pada saat udah selesai SMA tuh dibawa ke Bengkulu. Nah di Bengkulu itu sempat Kamu tes SMA lagi? di Bengkulu juga belum menggunakan jilbab, pure jilbab kayak gitu belum, masih pada saat mau keluar ke tempat tertentu baru menggunakan jilbab. Di semester pertama itu karena ngambil jurusan PAI agama, mau tidak mau background kita kan harus berganti sih ya. Yang diambil. Iya, karena kita bakal menjadi figur bagi Tahun sis. berapa Mas? 2008. Kita masih SD, itu kan SD. Iya ya. 2008 baru selesai. Nah, 2008. Jadi itu udah lulus SMA-nya 2007. Jadi lebih setahun 2008 masuk perkuliahan. Nah, karena masuk jurusan PAI, mau nggak mau kita kan bakalan menjadi figur mahasiswa lain ataupun untuk masyarakat yang tahu bahwa kita kan jurusan agama. Di situ juga pakaian juga masih biasa, masih semester naik turun lah imannya, naik turun. Jadi mulai belajar hijrah itu pada tahun 2015. Jadi memang ujiannya banyak sih, mau mengambil keputusan sampai sebegini gitu namanya gitu, karena pasti bakalan ada masyarakat juga yang bakalan pro kontra ya. Kenapa kita seperti ini? Tapi yakin aja sih ketika kita niat yang baik mah, insya Allah Allah juga akan selalu membantu. Asal kita Istiqomah itu yang susah. berat benar, karena terkadang kita tuh bertentangan dengan batin kita, dengan hati ya. Pada saat kita mengambil tindakan seperti itu, terkadang orang yang dekat dengan kita aja apa sih? Benar-benar. Nah, padahal dia orang dekat dengan kita gitu. Terus kadang sedih ya Allah, di saat kita mengambil keputusan yang sepertinya ya di mata kamu tuh baik gitu ya Allah, tapi kenapa justru malahan orang yang dekat dengan kita itu yang menentang. Sempat sampai ada di titik seperti itu juga, dan ya nangis sejadi-jadinya pada saat mengambil keputusan itu seperti itu. Ya alhamdulillah lambat tahun mereka sudah bisa Menerima. Dan biasanya kalau orang udah berubah, pasti yang baik-baik itu mendekat. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga karena memang ini juga karena memang dikelilingi sama orang-orang baik. Dikelilingi sama orang-orang baik. Kalau di sekitar kita juga orang-orangnya positif, kita juga akan terbawa positif. Begitupun sebaliknya. Karena lingkungan itu sangat benar berubah. Jadi harus pintar kita mencari lingkungan yang baik untuk kita lebih baik gitu. Itu sih. Nah, Luar biasa ya. mau nangis. Haru. Ternyata tidak segampang Karena itu. ya apalagi terkadang banyak orang itu bukan mencap sih, sebenarnya bukan salah dari jilbab panjang apa besarnya, cuma kadang orang kan menilai orang berjilbab besar masih kelakuan kayak gitu atau kayak gitu kan, kadang kayak gitu. Jadi langkah ketika kita mau memutuskan itu hal seperti itu kan pasti berat kan, gimana berarti kita harus siap merubah juga sikap untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga, meskipun kata masih di mata orang lain masih gimana, yang penting kuncinya yakinkan hati sama itu berarti. Iya, jadi memang tanggung jawabnya kan besar ya pada saat kita sudah mengambil keputusan seperti ini. Tidak hanya sekedar dari akhlak sih, ucapan juga itu kan akan menjadi teladan bagi orang-orang yang mendengar. Jadi ya memang harus lebih ditata lagi, lebih hati-hati lagi, baik dari ucapan maupun dari kata-kata. Berarti ini ya teh, biarlah pakai coba panjang dulu gitu. Proses maksudnya Bisa berubah gitu ya. kita kan ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah gitu. Selain itu teman-teman masih bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, melakukan hal-hal yang lebih baik. Semoga yang kecil-kecil pun itu akan ikut Beriringan gitu. Ya kita mah manusia biasa kan, gak ada yang sempurna, tapi berusaha Gitu. Enggak, mataku kelilipan. Ya ada mau ditanyakan nggak? Ada mau kalian sering ketemu gitu kan? Aduh, bapak terlalu sering bertanya. Mungkin kita terlalu sering curhat.
Iya, sedalam-dalamnya sebenarnya udah tahu, secara teori udah paham, cuma praktik Prakteknya yang masih sulit. belum. masih Iya, sulit. ada ini lagi ya. Sebenarnya mungkin teman kita di luar sana juga yang mohon maaf mungkin yang masih yang belum menggunakan hijab. Saya yakin teman-teman di luar juga mereka udah tahu teorinya, udah tahu sebenarnya harus gimana. Cuman mungkin yang tinggal insya Allah kita akan sama-sama tinggal menunggu hidayah. Dirimu dari yang apa tadi? Kalau Rida mau bertanya ini, gimana tips apa ya? Tips supaya kita itu menjadi wanita yang lebih baik lagi gitu nah. Jadi wanita yang baik. Menjadi wanita yang baik. Ya Teteh juga merasa belum baik. Di antara kami ya Teteh yang paling baik. Ya kita belum tentu. Masih merendah, masih merendah ya. Tuh, ini tuh kan ini kasat mata manusia. Ini ya. Kasat mata manusia kita nggak tahu. Tapi Di pandangan kami, Karena kami di pandangan Rida. Kenapa akhirnya kami memilih Teteh menjadi narasumber? takut tanggung jawabkan. Kita sama-sama udah tahu sebenarnya perempuan yang baik itu seperti apa. Sebenarnya Teteh juga ya secara detail menurut Islam seperti apa belum tahu gitu, cuman mungkin ya kita sering-sering baca atau sering dengar. Salah satunya itu tadi lisan juga kan, lisan itu memang benar-benar harus dijaga karena dari lisan itu bisa membunuh orang, iya enggak? Iya kan, dari lisan itu bisa membunuh orang. Artinya berarti memang kata-kata kita benar-benar harus dijaga. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau sudah menyakiti orang lain otomatis itu juga akan menyakiti diri kita sendiri. Yang kedua memang dari akhlak, dari sikap kita, dari sikap juga harus dijaga. Mungkin apa ya pergaulan kita dengan yang lawan jenis mungkin, atau pergaulan kita dengan sama kita, dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman yang lainnya. Terus penampilan, karena mau tidak mau penampilan juga menjadi sorotan orang gitu. Pada saat kita sudah kayak Teteh misalnya, Teteh sudah berani untuk hijrah berpenampilan seperti ini, itu akan menjadi sorotan orang. Oh ya, si itu katanya seperti itu, sesuai nggak sih dengan akhlaknya dan ucapannya kan akan menjadi beban kan. Mau tidak mau ya aku harus berbuat menjadi lebih baik dan mencari lingkungan yang baik. Tapi kalau sifatnya bisa gimana Teh? Bisa membawakan apa ya? Yang bisa untuk berubah kayak gitu Teh. Kayak ngalir, kalau ada teman yang kayak gini dia bisa kayak gini, kata teman yang kayak gini dia bisa kayak gini. Ujiannya itu beratnya memang yang paling berat itu kan melawan nafsu diri sendiri ya, hati diri sendiri. Teteh juga kayak gitu. Aduh, mau jatuh. Sini lagi sini. Bisa. Bisa kan? Oke. Jadi memang Teteh juga dulu kayak gitu. Selalu ada ujiannya pada saat mau berbuat kayak gitu. Hati itu selalu bertentangan. Tapi berusaha untuk kayaknya harus dilawan deh. Kalau kita nggak melawan diri kita, karena setan yang paling besar itu kan di tubuh kita, ya kan? Kalau kita nggak bisa melawan nafsu kita, ego kita akan seperti itu, nggak akan berubah. Sebenarnya yang paling besar itu setan dalam tubuh. Jadi memang harus bisa melawan, harus bisa tentang. Kalau makanya kenapa segala sesuatu itu harus diawali dengan niat, yaitu kalau udah niatnya baik, yakin aja sama Allah, kita bakalan dituntun terus. Dan kita sudah punya niat baik, yuk dilakukan dengan cara yang baik. Jadi memang harus diniatkan, benar-benar niat mau berubah. Nah, kalau hanya sekedar dari lisan nggak cukup, tapi harus benar-benar diikuti dengan praktek. Ini nanti ada sih. Kita dipersempit lagi ininya. Menurut Teteh, kita sebagai perempuan apa hal yang harusnya tuh harus banget wanita miliki? Kayak terlihat simpel tapi seharusnya wanita tuh harus punya itu. Apa sih? Punya apa ya? Ya, sebagai perempuan tuh apa ya, kayak mana dimenjelaskannya? Yang jelas mungkin bisa menjaga marwah sebagai perempuan. Marwahnya perempuan itu kan tadi menjaga auratnya. Yang salah satunya
tapi ada orang tua. Nah itu yang diingatnya itu. Jadi kayaknya kalau seandainya aku berbuat kayak gini, nanti di akhirat kita tuh yang harus diingat memang kehidupan yang kekal itu kan di akhirat kan. Jadi yang harus diingat tuh ya Allah, nanti pas tahu aku berbuat kayak gini, orang tua aku tuh nanti bakal menanggungnya baik apa enggak. Pokoknya kalau udah ingatnya ke akhirat tuh dan harus selalu kemana-mana, pokoknya harus dibayangkan wajah kedua orang tua. Apa yang kita lakukan tuh harus yang dibayangkan tuh ya harus wajah mereka gitu. Jadi biar ketika pada saat kita mau melakukan hal yang itu tidak baik, sebenarnya kita tuh tahu itu tidak baik. Ya Allah, ya ada mereka loh berdua yang selalu mendoakan kita dari pagi sampai ke pagi lagi, yang semangat bekerja dari itu nanti kan iya karena memang apalagi posisinya kita jauh kan dari orang tua, jadinya tuh sebaik mungkin pokoknya dilakukan untuk mereka lahir batin ya Nyalur nanti soalnya. pokoknya harus bisa menjaga marwah sebagai anak, marwah sebagai perempuan. Tapi ya memang yang dilarang pasti emang enak. Benar, iya. Biasanya memang seperti itu. Kalau yang baik tuh sulit banget dan banyak rintangan. Kebanyakan tuh kita tuh tahu hal itu tuh nggak itu, tapi masih gitu loh, maksudnya tuh ini untuk gimana, mungkin karena balik lagi hidayah itu kurang ya Pak. Nanti kalau kita bisa hidayah Allah tiadanya. Ya sebenarnya kan hidayah itu kan Ada ya. selalu ada, tinggal kitanya aja lagi. Balik mau lagi apa ke diri enggak kita sih? berarti ya. Mau apa enggak hidayah yang Lawan sebenarnya itu, sudah lawan itu ya. Iya. Itu tadi nafsu kita itu saya nanti. Dan berbalik apa? Satu lagi aja lah biar nggak itu kali ini kan. Kunci untuk supaya bisa istiqomah itu nah itu. Supaya bisa istiqomah ketika kita baru ini aku maulah kayak gini tapi selang beberapa hari misal hal sepele aja ya sholat gitu kan kita kan kalau bisa kan tepat waktu gitu kan udahlah mulai inilah perbaiki sholat dulu tepat waktu 1, 2 hari 3 hari bisa tepat waktu tapi setelah itu masih ada yang beberapa hari molor itu lagi hal sepele kan kayak gitu kan kayak mana Kita itu kasih nurut setan juga. nantilah kayak gitu Kuat. biar Caranya? bisa itu istiqomah itu kalau dari teteh pribadi Berat sih, memang kita juga jujur sampai detik ini mungkin belum sampai ke yang namanya istiqomah ya. Ada juga ngaret kayak gitu. Iya, jujur apa sih? Itulah titik lemahnya manusia ketika imannya juga lagi lemah gitu. Tapi pada saat jadi kita tuh bisa membedakan pada saat sholat itu dilakukan tepat waktu dengan ngaret. Itu terasa benar. Contoh misal kayak sholat isya tuh pasti bisa Bisa itu yang paling godaannya ampun. Karena waktunya panjang. Panjang. Panjang masih lewat tentang selagi masih belum azan subuh masih. Tapi paling panjang kalau udah dilakukan tuh tepat waktu ya, kalau dilaksanakan tepat waktu tuh itu hati tuh tenang, nyaman. Iya. Teteh pernah jadi sholat isya ya, mau niatnya tuh masih lama nanti lah tiduran aja dulu, ketiduran bener sama Allah tuh bener-bener dilek katanya kamu mau tiduran dulu ya udah aku tidurkan kamu, tapi nggak nyenyak bener jam 11 pulang langsung astagfirullahaladzim mau sholat isya itu posisi lagi tidur pun udah pokoknya nggak tenang deh gitu. Udah bayang-bayang malahan sempat mimpinya itu ambil air wudhu langsung tenang jam 11 langsung tenang melihat jam di HP itu jam 11 sholat. Jadi memang apa ya, Allah tuh kalau seandainya kita mengucapkan kayak gitu Allah juga akan ngasih kayak gitu nah. Kalau kita maunya tepat waktu Allah juga akan mempermudah kamu untuk melakukan sholat tepat waktu gitu. Dan yang teteh rasakan seperti itu. Jadi teteh kalau teteh tuh mau nantilah mau tidur dulu, benar-benar itu tidur sama kamu tidurkan. Jadi terus apalagi sekarang mungkin lagi musimnya drakor ya. Teteh ini sekarang udah mulai ini detektif pembunuhan gitu. Karena udah kayak gitu dia tuh nyiasatinya cepet-cepet sholat. Kalau langsung nonton drakor itu sampai jam kuat kan ya kuat. Iya bener tuh lah makanya. Kalau melakukan hal-hal yang negatif itu mata kuat
badan fisik tuh kuat. Semangat. Gitu ya. Tapi pada saat kita mau melakukan hal yang baik, aduh, ngantuk, capek, apa segala macam gitu. Karena memang tugas setan mau nggak ada kita. Tinggal kitanya lagi. Ya, benar. Benar itu ya kan. Tinggal kitanya lagi gitu. Jadi bareng-bareng aja kita. Dirinya. Sabar. Bismillah lah. Oke, Dia juga masih jauh banget sih. ada lagi nggak? Ada lagi? Mungkin enggak. Cukup ya? Cukup. Mungkin cukup deh. Dan sih memang nggak ada yang mau ditanya kalian. Ya udah. Stop. Apa? Kayak gitu jadi teman-teman ya, tidak memburuk juga, tapi itu pengalaman. Pengalaman. Jadi teman-teman kalau mau melakukan hal apapun itu selalu ingat juga orang tua. Karena posisinya Teteh mah jauh, jadi yang dibayangkan tuh wajah-wajah mereka. Gitu. Yang apalagi posisinya ayah Teteh juga kerja, jadi pada saat mau lagi tiap hari dari pagi, ayah Teteh tuh kerjanya jam 5 itu, posisi tempat kerja itu sekitar 1 jam ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jam 5 pagi dari rumah, jam 7 tuh nyampe di rumah lagi, jam 7 malam. Jadi kalau Teteh mau kayak gini, mau kayak gitu, ya di situ orang tua mati-matian dengan usia yang udah 50 lebih. Teteh yang Teteh nggak bisa bilang apa, mereka tuh jadi pengen makan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang baik, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Selalu berbuat yang baik. Amin. Dan nanti menjadi orang-orang yang baik. Amin ya Allah. Maaf jika ada kata-kata yang berkenan teman-teman. Kalau ada yang bermanfaat, diambil ya tidak, dan tidak bermanfaat. Itu Baiknya buangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, ambil baiknya, Buang buang baiknya. buruknya. Ya, Oke. oke. Mungkin terima kasih ya Teh Ya, sudah mau sama-sama. hadir di vlog ini. Kami sudah Walaupun mau kami hanya gitu. Ilmunya kita ambil. dapat. Udah meluangkan waktunya juga buat kami Teh. Ya, terima Makasih kasih. banyak. Oke, sekian dari apa ini? Vlog ini. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di-like video ini dan di-share ke teman-teman Komen. kalian. Tolong di-subscribe. Semoga bermanfaat.